Pada saat itu beliau diceritakan oleh ibunya pada saat masih berumur 5 tahun. Beliau meninggal saat menuangkan air kendi. Setelah air kendi itu dikucurkan oleh adik sang bapak, tiba-tiba jasadnya hidup kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami, Syekh Jati Channel. Pada tema video kami kali ini, kami ingin membahas sedikit cerita sahabat kita yang sudah menulis pada komen di bawah video kami. Di situ diceritakan, pada saat itu diceritakan oleh ibunya, pada saat masih berumur 5 tahun, beliau meninggal. Hingga saat itu sempat dimandikan. Dan pada acara terakhir pemandian, saat menuangkan air kendi, sang ibu tidak tega, kemudian diwakilkan oleh adik dari sang bapak. Setelah air kendi itu dikucurkan oleh adik sang bapak, tiba-tiba jasadnya hidup kembali. Itu adalah sebuah cerita yang betul-betul terjadi nyata, dan saat ini kami ingin berusaha untuk menjawab semampu kami. Ya, alhamdulillah, sangat istimewa ya menurut saya, sebuah kejadian-kejadian yang tidak semuanya orang bisa mengalaminya langsung. Kejadian itu, walaupun toh ketika itu kita alami masih umur 5 tahun, kita tidak mengingatnya kecuali diceritakan. Sesungguhnya tentang kematian itu hanya urusan Allah, dan kalaupun memang manusia itu mau dimandikan, setelah dimandikan disucikanlah, kalau kita memberi pengetahuan atau pengertian secara lahiriah. Mandi itu kan membersihkan lahiriah kita. Di situ kalau masalah urusan kematian sudah sangat diatur di dalam ayat-ayat, jelas sekali tentang kematian, tentang ayat-ayatnya sangat jelas. Yang mau kita bahas di sini bukan masalah kematiannya, tetapi efek ataupun pesan yang terkandung di dalam setelah kematian itu. Jadi di situ kalaupun kita diberi kematian lalu dihidupkan Allah kembali, itu suatu yang kita diistimewakan. Orang kalau sudah mati kan kebanyakan tidak bisa hidup kembali. Jadi apa-apa hanya bisa disesali, hanya bisa disesali, tidak bisa mengulang kembali gitu. Dalam kematiannya ya? Dalam kematiannya atau perilakunya sehari-hari yang harusnya baik, setelah kematian itu kita diberi kesempatan kedua, kan kita bisa memperbaiki. Intinya kita selalu bersikap. Dan yang saya mau bahas tentang dimandikannya ini secara lahiriah. Dalam sebuah konsep, mandi itu adalah membersihkan. Jadi secara lahir batin mungkin sebelum dimandikan bayi itu masih kotor. Setelah dimandikan jadi bersih, lalu dikucurkan air kendi, lalu terasa hidup kembali. Nah, jadi sangat jelas sekali di mana orang yang dimandikan atau dibersihkan, entah itu dengan bantuan siapapun, mungkin orang itu perlu guru untuk membantu diri kita untuk lebih bersih lagi. Nah, disitulah saat-saat kita mampu hidup kembali utuh, karena sebetulnya yang disebut hidup itu kan memang adalah
bukan lahiriah kita, tetapi batiniah yang hidup. Jadi mungkin anak segitu memang belum punya sifat-sifat baik buruk, tapi Tuhan Maha Tahu. Tuhan memiliki kejelasan dan takdir itu sendiri. Jadi sudah benar mungkin tanpa dimatikan anak itu adalah salah satu yang termasuk kotor, barulah dimandikan, dibersihkan, disucikan, baru kembali hidup lagi dan bersih, memiliki kecerdasan ataupun kepekaan yang lebih dari sebelumnya. Kemudian di sini juga dilanjutkan pada komen yang lain, sekitar menginjak remaja, mungkin kurang lebih 18 tahun, ternyata terjadi lagi, yaitu pada saat dia tidur. Jadi pada saat beliau tidur, jempol kaki terasa tertusuk oleh jarum, kemudian terasa mengalir ke seluruh tubuh sampai lepas dari ubun-ubun. Setelah itu, tahu-tahu beliau sudah berpindah alam dan berjumpalah beliau dengan sosok yang memakai jubah ala Arabian. Jadi ini kejadian mungkin selangnya cukup lama ya. Jadi kejadian 5 tahun, setelah itu remaja. Namun ketika sewaktu remaja ini, kita sudah bisa memahami sendiri. Kita sudah bisa mampu mengalami kejadian-kejadian yang akan mampu mengingatkan kita sampai kapanpun. Jadi karena yang 5 tahun itu belum ngefek, artinya kita diulangi lagi hingga benar-benar kita ini diistimewakan atau terpilih. Jadi kita dikembalikan ke ranah yang sama, tetapi dalam kondisi yang ingatan kita sangat jelas sekali, sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat Allah yang sangat jelas seperti di Az-Zumar, bahwa Allah itu memegang jiwa-jiwa orang ketika matinya, dan memegang jiwa-jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Jadi orang yang mati dan ditetapkan kematiannya itu berbeda karena yang mati bisa dikembalikan. Kalau sudah ditetapkan, tidak lagi kembali, tidak bisa kembali lagi ke dunia ini, dan dia melepaskan, artinya yang mati itu dilepaskan, bukan yang ditetapkan. Melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan itu terjadi. Jadi riwayat ini kan beruntun 2 kali terjadi. Ya. Ternyata benar-benar apa yang difirmankan Allah itu nyata gitu. Di dalam ayat yang lain juga ada penyebutan tentang 2 kali dihidupkan, 2 kali dimatikan. Itu sangat jelas sekali. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Kita ini manusia, masa sih kita tidak mau merenungi apa yang terjadi? Jadi mungkin orang yang tidak mengalami langsung itu belajarnya yang kepada yang mungkin mengalami, tetapi yang mengalami secara langsung harusnya lebih peka, lebih berpikir lagi dari sebuah kejadian-kejadian itu untuk diri kita kenal dengan Tuhan kita itu sendiri. Semoga ini bisa diterima oleh para sahabat semua. Dan di sini saya akan menegaskan bahwa firman Allah yang ada di dalam ayat-ayat suci Al-Quran seperti surat Az-Zumar ayat 42 dan surat-surat yang lain tentang perjalanan ruh itu adalah nyata, dan ini harus benar-benar kita yakini. Jadi ini tidak sekedar kita imani, tapi ini kita yakini, karena di dalam sebuah cerita banyak kenyataan-kenyataan yang terjadi seperti mati suri ataupun
mimpi, ataupun hal-hal yang lain. Dan bahwa perjalanan ruh itu sendiri jelas termasuk fenomenal mati suri. Bahwa ini memang benar-benar ada, jelas terjadi pada sahabat Syekh Jati. Dan yang perlu kita yakini, bahwa mati suri itu adalah sebuah anugerah. Maka untuk itu, bagi yang sudah mengalaminya, jadikanlah itu menjadikan kita lebih bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mengingat dan untuk berbuat baik, serta selalu menyempurnakan akhlak kita. Dan bagi yang belum pernah mengalami, maka Allah juga akan memberikan hidayah-hidayah yang lain, dan juga harus meyakini ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang firman-firman yang disertai dengan kenyataan mati suri. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.